Hey guys, welcome back to another video. Dimana video kali ini adalah part 2 dari video yang sebelumnya sudah aku upload. Dimana di video tersebut aku udah menjanjikan ke kalian kalau aku bakal sering-sering bahas soal. Dan di sini aku mau bahas soal asli UTBK tahun 2020 yang bahasa Inggrisnya. So nggak usah lama-lama, yuk mari kita masuk ke soal yang nomor 1. Oke guys, ini adalah teks pertama kita dan bisa dilihat di sini teksnya pendek ya guys, nggak kayak teks yang kemarin-kemarin panjang banget bisa sampai 4 paragraf sendiri. Nah, terus di sini aku juga mau share tips buat ngerjain soal bahasa Inggris yang tipe soalnya tuh beda daripada yang kemarin-kemarin guys. Nah, di video sebelumnya kan aku tuh kebanyakan ngebahas tentang main idea, terus habis itu mana di bawah ini yang salah, mana yang benar. Kalau kayak gitu kan udah biasa banget ya guys. Jadi di sini aku mau coba bahas soal yang beda. Jadi langsung aja deh kita masuk ke nomor 1. Pertanyaannya adalah the underlined word appeal in the message means. Oke guys, di nomor yang pertama ini kita kan harus tahu apa itu arti dari kata appeal. Nah ini emang mau nggak mau ya guys, cara satu-satunya atau tips satu-satunya buat ngejawab tipe soal kayak gini adalah kalian harus perluas kosakata kalian. Karena mau aku ngasih tips sebanyak apapun ke kalian juga, tapi kalau pengetahuan kosakata kalian sedikit, maka akan sulit buat kalian buat ngerjain tipe soal yang seperti ini guys. Nah sekarang pertanyaannya, cara perluas kosakata gimana? Itu bebas sebenarnya. Seenak kalian aja, kalian sukanya kayak gimana caranya. Mau dengan cara kalian baca kamus setiap hari, itu boleh banget. Tapi aku sendiri tidak merekomendasikan karena kalau baca kamus itu biasanya kalian bakal cepat lupanya lagi. Aku bakalan lebih ngerekomendasiin kalau kalian bisa tahu arti kata itu dan tahu pengaplikasiannya dalam kalimat sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Makanya dulu cara aku memperluas kosakata itu lebih baik dengan kalian nonton film yang subtitlenya bahasa Inggris. Atau misalnya kalian baca novel yang bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kalian ada kalimat atau kata-kata yang kalian nggak tahu artinya, carilah arti kata itu saat itu juga, detik itu juga, waktu kalian baca. Supaya dengan begitu kalian bisa memperluas kosakata kalian dan kalian juga lebih tahu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya itu gimana, guys. Nah, dengan cara yang kedua itu biasanya aku jauh lebih nempel ya guys di otak. Maksudnya jauh lebih gampang hafal daripada harus baca kamu setiap hari guys. Oke, berarti ini aku langsung kasih tahu aja ya guys, artinya appeal itu apa. Jadi appeal ini artinya adalah daya tarik. Nah, langsung aja deh kita bedah satu-satu dari pilihan A ke E, mana sih yang paling mendekati atau yang mirip bahkan sama ke artinya appeal. Nah, yang A yaitu bargaining, itu artinya adalah tawar-menawar. Lalu yang B yaitu attractiveness, dia artinya adalah daya tarik. Jadi sama artinya kayak appeal. So ini udah ketahuan banget jawabannya adalah yang B. Terus langsung kita lanjut ke C yaitu request. Request itu artinya adalah permintaan atau permohonan. Lalu yang D ada preparedness, yaitu adalah artinya kesiapan. Dan yang terakhir yang E yaitu reasoning, artinya adalah pertimbangan. So, seperti yang aku udah bilang tadi, jawabannya adalah B ya guys, karena appeal itu artinya sama kayak attractiveness, yaitu daya tarik. Oke, selanjutnya nomor 2, yaitu the underlined word can in the passage means. Nah, ini mirip juga ya guys, sebenarnya kayak yang tadi. Jadi kita harus tahu arti dari can itu apa. Nah, tapi kalau kata aku, yang nomor ini rada susah daripada yang nomor 1 tadi, karena pilihannya itu beberapa ada yang mirip-mirip. Sedangkan kalau yang nomor 1 tadi, itu 5-5-nya pilihannya udah jelas beda-beda banget dan langsung ketahuan jawabannya yang mana ya guys. Nah, kalau misalnya yang nomor 2 ini, ada 2 pilihan yang menurut aku rada tricky dan menjebak, yaitu yang A sama yang D. Sedangkan yang B, C, sama E itu udah jelas nggak mungkin jawabannya guys. Karena kalau kita bedah satu-satu, yang B, request, itu tadi artinya adalah permintaan. Lalu yang C, recommendation, itu artinya adalah rekomendasi atau saran. Sedangkan yang E, certainty, itu adalah artinya kepastian. Nah sekarang kenapa aku bisa bilang jawabannya itu antara yang A sama yang D? Karena menurut aku can sendiri itu bisa diartikan ke possibility dan bisa juga diartikan ke ability. Oke, kita beda satu-satu seperti biasa. Kalau possibility itu artinya adalah kemungkinan. Contohnya misal, it can be a good thing atau it can be a bad thing. Itu bisa menjadi hal yang baik atau itu bisa menjadi hal yang buruk.
Sedangkan kalau ability itu artinya adalah kemampuan. Contohnya itu kalau dipakai di kalimat I can sing, I can dance, aku bisa menyanyi, aku bisa menari. So, buat tahu jawabannya yang A atau yang D, langsung aja deh kita baca ke kalimat aslinya yang ada di paragrafnya, yaitu terletak di kalimat kedua dari terakhir, di mana di situ dibilang consumers can turn their old stuff into money, yaitu konsumer bisa mengubah barang lama mereka menjadi uang. So, menurut aku, can di sini artinya itu lebih condong ke yang A ya guys, yaitu berbicara tentang kemungkinan. Karena kalau misalnya yang ability itu kan artinya kemampuan, jadi dia lebih mengarah ke keterampilan, skill atau bakat guys. Seperti yang aku bilang tadi, contohnya di kalimat I can sing, I can dance itu kan lebih mengarah ke keterampilan atau skill ya guys. Jadi di sini udah jelas banget jawabannya adalah yang A, yaitu possibility. Oke, lanjut guys ke nomor 3. Pertanyaannya adalah bla 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 plays an important role in the rise and success of resale business. Arti pertanyaannya adalah bla 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 memainkan peran yang penting dalam peningkatan dan kesuksesan dari resale business. So, kita harus tahu nih, apa sih yang memainkan peran penting dalam peningkatan resale business, guys. Seperti biasa guys, kita nggak perlu baca keseluruhan paragrafnya karena pasti itu akan ngabisin waktu kalian banget. Jadi kita cukup temuin kata kunci di pertanyaannya dulu, yaitu menurut aku adalah resale business. Nah, kita langsung baca cepet aja deh paragrafnya dan temuin kata kunci itu. Nah, ternyata kita bisa temuin kata resale business itu di kalimat ketiga. Di situ dibilang the resale business as it is now known has scaled up. Nah, kok tahu-tahu di kalimatnya ceritanya dari sales bisnisnya udah scaled up aja sih atau udah meningkat aja sih? Apa yang terjadi gitu guys sebelumnya? Ya udah kita baca kalimat sebelum kalimat itu guys, yaitu kalimat yang kedua. Di situ dibilang the technology inclusion allows what were local inventories of unique items to be available worldwide. Nah, terjemahannya itu adalah penyertaan teknologi memungkinkan inventaris barang-barang unik lokal tersedia di seluruh dunia. Nah, sebenarnya jawabannya di sini udah langsung ketahuan ya guys, karena di situ dibilang karena penyertaan teknologi, maka resale bisnisnya itu bisa scaled up atau bisa meningkat. So, yang memainkan sebuah peran penting dalam kebangkitan dan kesuksesan bisnis penjualan barang bekas atau resale bisnis itu adalah teknologi ya guys. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Oke guys, sekarang kita udah ganti teks. Ini adalah teks yang kedua dan akan kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan nomor 4 sampai nomor 6. Nah, tenang aja guys, kalian gak usah takut dulu. Kok teksnya panjang banget sih, Kak? Gak apa-apa guys, kita akan temukan cara tercepatnya untuk ngejawab pertanyaan tersebut ya guys. Oke guys, langsung kita masuk ke nomor 4, di mana di situ ditanya which sentence is not relevant in paragraph 1. Oke, jadi kali ini kita disuruh nyari satu kalimat yang emang paling gak nyambung dari kalimat-kalimat lainnya guys di paragraf 1. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita baca paragraf satunya guys. Dan kalau misalnya kalian mau tips yang paling realistis dan yang paling cepet dari aku, kalian baca kalimatnya selewat-selewat aja guys. Karena biasanya nggak nyambungnya aja tuh udah dari subjeknya itu udah nggak nyambung. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada lebihan waktu dan kalian juga nggak yakin kalau itu adalah jawabannya, maka kalian boleh baca lebih teliti lagi guys setiap kalimatnya. Tapi kalau dari sini ya guys, sebenarnya udah kelihatan banget jawabannya. Karena di kalimat pertama di situ dibilang I ask every student. Jadi dia nanyain muridnya satu persatu. Terus di kalimat kedua subjeknya masih I juga dan kita masih bisa nemuin kata student juga. Terus di kalimat yang ketiga di situ masih ada kata student juga. Jadi seharusnya masih berhubungan. Dan di kalimat keempat ada this young man. Nah, menurut aku itu dia nge-refer ke salah satu studentnya. Sedangkan yang kalimat kelima ini udah mulai ngaco banget. Tiba-tiba they do silly things, mess up, fall down, and lack confidence. Itu kayak, hah, kok tau tuh kayak gini sih kalimatnya. Jadi waktu aku jawab pertanyaan ini juga udah kelihatan banget guys, yang nomor 5 ini yang paling gak nyambung. Tapi tenang aja guys, di sini aku akan bedah satu-satu supaya kalian gak bingung. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Di kalimat pertama dibilang I ask every student I interview bla 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 bla, what do you look forward to the most in college. Jadi dia nanya satu persatu anaknya apa yang paling kamu nanti-nantikan di kuliah.
Terus di kalimat kedua dibilang, I was stunned and delighted recently when a student bla 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 replied, I look forward to the possibility of failure. Jadi dia kaget, tiba-tiba ada muridnya yang jawab, aku mengharapkan adanya kemungkinan kegagalan. Terus di kalimat ketiga dibilang, of course, this is not how most students respond to the question. Tentu saja ini bukan bagaimana kebanyakan murid merespon terhadap pertanyaan itu. Terus di kalimat keempat di situ dibilang, however, this young man took a risk. Artinya, namun laki-laki muda ini mengambil resiko. Nah, as we can see ya guys, dari kalimat ke-1 sampai ke kalimat ke-4 itu masih nyambung banget guys. Tapi waktu udah masuk ke kalimat ke-5, tiba-tiba dibilang, they do silly things, mess up, fall down, and lack confidence. Artinya adalah mereka melakukan hal yang konyol, lalu membuat kekacauan, jatuh, dan kekurangan kepercayaan diri. So, ini udah jelas banget guys, yang nomor 5 paling ngaco dari kalimat yang lain, dan dia paling tidak nyambung. Jadi udah jelas banget jawabannya itu adalah yang E. Oke guys, lanjut ke nomor 5, di mana pertanyaannya adalah, which paragraph illustrates that college admission accept imperfectness? Artinya adalah paragraf mana yang mengilustrasikan bahwa penerimaan kampus menerima ketidaksempurnaan. Nah, seperti biasa guys, kita tentuin dulu kata kunci di pertanyaannya yang mau kita cari di paragrafnya. Nah, menurut aku di pertanyaan ini kata kuncinya adalah imperfectness. So, langsung aja kita cari di bacaannya. Kalau misalnya kalian udah baca cepet, di paragraf 1, 2, sama 3 itu nggak ada ngebahas sama sekali tentang imperfectness. Dan di paragraf keempat itu, dari kalimat pertamanya aja udah mulai ada kata perfection. Jadi ini tanda-tanda kalau di paragraf ini udah mulai ngebahas ya guys. Dan di kalimat kelima, di situ ditulis, the reality is perfection does not exist, and we do not expect to see it in a college application. Nah, kalimat itu tuh artinya, kenyataannya adalah kesempurnaan itu tidak ada, dan kami tidak berharap melihatnya di dalam aplikasi kuliah atau college application. So, di sini sebenarnya udah jelas ya guys, si teksnya ini bilang kalau perfection itu nggak ada, atau kesempurnaan itu nggak ada, dan mereka juga nggak berharap kalau ada anak atau murid yang mengaplikasikan kesempurnaan itu di kehidupan kuliah mereka. So, ini udah jelas banget jawabannya adalah yang D ya guys, yaitu paragraf keempat. Nah, akhirnya kita masuk ke nomor terakhir kita hari ini guys. Pertanyaannya adalah, how are ideas in sentences 1 and 2 in paragraph 4 related? Artinya adalah gimana ide di kalimat ke-1 dan kalimat kedua di paragraf 4 itu saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Nah, sekarang kita coba baca dulu deh sentence yang ke-1 tuh yang mana sih? Ternyata di kalimat ke-1 di situ dibilang student are usually in shock. Itu harusnya shock ya guys, bukan hock. Kayaknya itu typo. When I chuckle and tell them I never expect perfection. Artinya adalah murid biasanya terkejut ketika saya tertawa kecil dan memberitahu mereka bahwa aku tidak pernah mengharapkan kesempurnaan. Terus kita baca ya guys yang sentence 2 atau kalimat kedua. Di situ dibilang, in fact, I prefer they not project it in their college applications. Yang artinya adalah sebenarnya saya lebih suka mereka tidak memproyeksikannya dalam aplikasi kuliah mereka. Oke, sekarang kita langsung bedah aja deh satu-satu pilihannya dari A sampai E. Nah, kita nggak usah baca keseluruhan pilihannya ya guys, jadi kita baca depannya dulu aja supaya mempersingkat waktu kita juga. Kalau yang A, sentence 1 indicates the student are fine to be imperfect. Artinya kalimat ke-1 mengindikasikan kalau murid itu nggak apa-apa kalau nggak perfect. Nah, ini bener ya guys, yang A. Terus yang B, di situ dibilang sentence 1 explains that the student should show perfection. Nah, ini salah ya guys. Masa di situ dibilang katanya murid harus menunjukkan kesempurnaan. Padahal di sentence yang ke-1, di situ dibilang I never expect perfection. Yang artinya adalah saya tidak pernah mengekspektasikan kesempurnaan.
So, yang B udah pasti salah, langsung kita lanjut ke yang C. Sentence 1 states that the students are allowed to be imperfect. Nah, ini juga sama artinya kayak yang A, jadi yang A sama C kita keep dulu. Sedangkan yang D sama E itu udah nggak mungkin banget ya guys, karena di sini kita lagi ngomongin imperfect atau perfection atau apapun yang berhubungan dengan itu. Sedangkan di pilihan D sama E itu nggak ada ngomongin itu sama sekali. So, menurut aku ini udah pasti yang A atau enggak yang C jawabannya. Sekarang kita tinggal cek yang sentence 2-nya. Nah, kalau di pilihan yang A, di situ dibilang sentence 2 provides the reason, atau artinya adalah sentence 2 menyediakan alasannya. Sedangkan yang C, sentence 2 confirms it, atau sentence 2 mengkonfirmasinya. Oke, jadi sekarang pertanyaannya, yang benar sentence 2 itu menyediakan alasan atau mengkonfirmasinya. Coba deh sekarang kalau gitu kita baca lagi yang kalimat kedua. Di situ dibilang, saya lebih suka mereka tidak memproyeksikannya dalam aplikasi kuliah mereka. Nah, apakah kalian menemukan adanya alasan yang tersedia atau yang tersirat di kalimat itu, guys? Kalau menurut aku pribadi sih, di situ nggak ada alasan apa-apa sama sekali. Jadi ini udah pasti jawabannya yang C ya, guys. Jadi kalau kita simpulin di kalimat 1, si tokoh saya ini tidak pernah mengekspektasikan kesempurnaan dari murid mereka. Dan di kalimat kedua, dia juga lebih suka kalau murid-muridnya tidak mengaplikasikan kesempurnaan di kehidupan kuliah mereka. So, kalimat 1 menunjukkan bahwa para murid boleh tidak sempurna, dan kalimat 2 menguatkan pernyataan di kalimat ke-1. Jadi jawabannya adalah yang C ya guys. So that's all for today guys, semoga kalian terbantu persiapan UTBK-nya dengan menonton video aku. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe ke channel aku. Stay safe and stay healthy, bye guys!